Walber Jardim jadi korban taktik Indra Syafri. Media Italia viralkan skuad Garuda Nusantara. Fakta unik Timnas Indonesia U19 di fase grup Piala AFF U19 2024. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Jadi korban taktik Indra Syafri, Walber Jardim terancam absen di semifinal. Kemenangan Timnas Indonesia U19 atas Timor Leste dalam matchday terakhir grup A Piala AFF U19 2024 pada Selasa malam harus dibayar mahal. Walber Jardim mengalami cedera lutut yang disinyalir cukup parah. Dalam pertandingan di Stadion GBT Surabaya, pelatih Indra Syafri menurunkan Walber Jardim sebagai starter untuk pertama kalinya di lini tengah. Pemain milik klub Brasil Sao Paulo ini tampil apik. Walber datang membantu menyerang dan bahkan mengcover area pertahanan. Kemenangan Timnas Indonesia 6-2 pun atas Timor Leste turut dibantu kecerdikan Walber yang menguasai lini tengah. Sayangnya, jelang akhir pertandingan, Walber Jardim sempat adu bodi dengan pemain Timor Leste. Kaki kanan Walber terkena senggolan pemain Timor Leste, sedangkan lutut kiri pemain Sao Paulo tersebut menjadi tumpuan yang salah. Pada menit ke-82, Walber Jardim pun harus ditarik keluar dari lapangan. Ia terlihat mengerang kesakitan di arena lutut kiri. Setelah pertandingan usai, Walber Jardim terlihat keluar Stadion GBT menggunakan kursi roda. Video Walber duduk di kursi roda pun viral di media sosial. Kondisi ini tentu menjadi mengkhawatirkan karena Walber terancam bakal absen di laga semifinal Piala AFF U19 2024. Atas insiden ini, beberapa warganet pun menyoroti strategi rotasi pemain yang dilakukan Indra Syafri. Mereka mempertanyakan ketika kedudukan sudah unggul, kenapa pemain-pemain potensial tidak disimpan saja tenaganya? Untuk kemudian tenaganya digunakan untuk menghadapi laga semifinal yang tentunya lebih berat ketimbang melawan Timor Leste. Kini Indra Syafri coba menjelaskan keputusannya dan alasan dibalik mempertahankan tim inti. Dalam hal ini, Indra Syafri menjelaskan hanya ingin memaksimalkan potensi skuad. Istilah rotasi ini yang menurut saya jangan rancu. Rotasi itu kan pergantian. Pergantian itu bisa di babak pertama atau di babak kedua. Saya dan para pelatih tentu akan mempertahankan tim inti, karena tim inti juga membutuhkan jam bertanding untuk persiapan kalau nanti kita ke semifinal. Kata Indra Syafri. Tentu kita berharap tidak ada kondisi yang serius dialami oleh Walber Jardim. Namun jika keadaan membuatnya harus absen, maka Indra Syafri pun memiliki beberapa opsi pengganti, seperti Tony Firmansyah dan Vigo Dennis untuk di lini tengah. Fakta unik Timnas Indonesia U19 di fase grup Piala AFF U19 2024. Pertama, sukses cetak 2 digit gol. Sepanjang 3 laga fase grup A ajang AFF Cup U19 2024, Timnas Indonesia U19 sukses mencetak 14 gol sejauh ini. Melansir dari laman aseanfootball.org, Arkan Kakak dan kawan-kawan sudah mencetak 14 gol di ajang tersebut dan hanya kebobolan 2 buah gol. Gol-gol itu dicetak oleh Iqbal Gwijangge sebanyak 3 gol, Chase Raven 3 gol, Kade Arel 3 gol, Arliansyah Abdul Manan 2 gol, Kaviatu Rizky 1 gol, Arkan Kakak 1 gol dan 1 gol terakhir melalui bunuh diri lawan. Timnas Indonesia pun juga sukses mencatatkan 2 kali clean sheet pada saat laga melawan Filipina dan Kamboja sebelum rekor tersebut dipatahkan saat dibobol oleh Timor Leste di laga terakhir kemarin. Kedua, pemain belakang produktif. Fakta yang cukup unik lainnya di Timnas Indonesia U19 selama ajang AFF Cup U19 2024 sejauh ini adalah deretan bek-bek sayap yang dikenal cukup tajam dalam mencetak gol. Melansir dari laman resmi pssi.org, 2 nama bek Timnas Indonesia U19 yakni Iqbal Gwijangge dan Kade Arel turut menjadi pencetak gol terbanyak.
Bahkan kedua nama tersebut juga bersaing dengan Jens Riven yang notabene merupakan seorang striker dengan juga mengkoleksi 3 gol sejauh ini. Hal itu pun kian menunjukkan bahwa siapapun pemain di timnas Indonesia U19 bisa memiliki kesempatan mencetak gol. Ketiga, pemain depan tidak tumpul. Ada pula fakta menarik lainnya di babak grup A ajang AFF Cup U19 2024 bagi timnas Indonesia, di mana kedua penyerang utama skuad Garuda Muda, yakni Jens Riven dan Arkan Kaka sama-sama telah mencetak gol sejauh ini. Jens Riven tercatat mencetak 3 gol dan Arkan Kaka 1 gol. Diharapkan pundi-pundi gol kedua pemain tersebut kian bertambah di babak gugur nanti. Bukti cinta Serie A, media Italia viralkan skuad Garuda Nusantara. Di timnas U19 Indonesia saat ini ada beberapa nama pemain yang menyertakan nama-nama legenda Liga Italia atau Serie A. Sebut saja Arkan Kaka, Figo Dennis, Alvarez Buffon, dan Toni Firmansyah. Hal ini pun menarik perhatian salah satu media Italia IFTV yang mengaku kaget banyak pemain masa depan timnas Indonesia bernama para legenda Serie A. Sebelumnya IFTV juga menyoroti nama legenda AS Roma yang jadi nama seorang anak Indonesia, di mana anak Indonesia tersebut bernama Totti De Rossi yang berasal dari Cirebon. Namanya viral di media sosial usai foto rapot pautnya tersebar di internet. Kini IFTV kembali dikejutkan fakta bahwa bukan hanya fans yang memberi nama para legenda Serie A, di mana para pemain muda yang di kelompok usia umur timnas Indonesia pun memiliki nama-nama serupa. Atas dasar itulah dalam ulasan mereka menuliskan begitu banyak pemain di timnas Indonesia kelompok usia muda yang dinamai nama legenda Serie A. IFTV juga mengatakan bahwa mereka belajar bagaimana orang-orang Indonesia mencintai sepak bola mereka. IFTV dalam hal ini menyoroti beberapa nama pemain. Ada Alvarez Buffon yang tentunya juga mengambil dari kiper legendaris Juventus Gianluigi Buffon. Kemudian Arkan Kaka striker timnas U19 Indonesia yang diambil dari nama gelandang flamboyan AC Milan Kaka. Lalu Figo Dennis yang diberi nama oleh ayahnya terinspirasi dari winger Inter Milan era 2004-2009 Luis Figo. Selain itu ada nama Toni Firmansyah yang kemungkinan dimaknai IFTV terinspirasi dari striker jakung timnas Italia zaman dulu Luca Toni. Menurut IFTV, fenomena ini menunjukkan Indonesia adalah negara yang sangat cinta terhadap kalsio sepak bola.